Banyak orang di Indonesia punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, tapi sering bingung mau mulai dari mana. Takut ribet, takut mahal, takut nyasar. Nah, kalau kamu traveler pemula yang baru mau coba traveling ke luar negeri, aku punya rekomendasi beberapa negara yang ramah banget buat pemula. Dari sisi visa gampang, transportasi jelas, makanan cocok sama lidah Indonesia, sampai budget yang relatif terjangkau. Ini versiku ya. Di video ini aku akan kasih rekomendasi lengkap negara-negara yang cocok untuk first trip, lengkap dengan kisaran biaya, destinasi wisata, sejarah singkat, dan tips biar nggak salah langkah. Yuk kita mulai, let's go! Singapura. Kenapa sih Singapura ramah untuk pemula? Yang pertama, deket banget dari Indonesia, cuma 1,5 jam dari Jakarta. Gak perlu visa untuk WNI, transportasinya super rapi, aman, dan modern. Nah, kisaran budgetnya guys, tiket pesawat PP sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, kalau promo bisa lebih murah. Hotel atau hostel, ini mulai 300-an ribu per malam. Jadi total 3-5 juta untuk 3 hari 2 malam. Nah, wisata rekomendasinya mana nih? Merlion Park dan Marina Bay Sands, ikon kota modern. Gardens by the Bay, taman futuristik dengan Super Tree Grove. Sentosa Island, ada Universal Studios, pantai, resort, dan lainnya. Bugis Street untuk belanja murah. Sejarah singkatnya, dulu Singapura itu koloni Inggris, lalu sempat jadi bagian Malaysia, dan akhirnya mereka merdeka tahun 1965. Dari negara kecil tanpa SCA, Singapura berubah menjadi pusat ekonomi dunia. Nah, untuk tipsnya guys, bagi traveler pemula, gunakan EasyLink Card untuk MRT dan bus. Bawa botol minum isi ulang biar hemat karena air minum gratis banyak di sini. Siapa nih yang pengen ke Singapura atau kalian punya tips yang lain untuk traveler pemula? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Juga subscribe ya untuk info perjalanan lainnya. Malaysia. Kenapa sih Malaysia ramah untuk pemula? Yang pertama tentu saja sama-sama negara tetangga. Bahasanya mirip, jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris atau kayak bahasa Inggris tuh jadi momok banget, nah di sini tuh aman ya, makanan juga cocok, banyak destinasi yang bisa ditempuh dengan budget hemat. Nah, kisaran biayanya guys, tiket pesawat PP sekitar 1-2 juta, hotel 300-500 ribu per malam. Total 3-5 juta untuk 3-4 hari. Ini sebenarnya up and down ya guys, artinya bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung pilihan dari hotel yang kalian mau. Kalau nggak mau backpackeran, ya udah yang mahal juga nggak apa-apa. Jadi ini kisaran saja, oke? Nah, wisata rekomendasinya mana aja? Tentu saja Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia. Di sana ada Menara Kembar Petronas, ada Batu Caves, kemudian bisa tuh melipir ke Penang. Ada Georgetown, street food, mural artnya tuh di sana bagus-bagus guys. Nah, kemudian kalau mau nyebrang, ini ada pilihan juga. Malaysia itu lumayan banyak ya untuk pilihan wisatanya. Ada Langkawi, ini pantainya indah, terus ada cable car, dan macam-macam. Tapi kalau nggak mau nyebrang pun, nggak apa-apa nongkrong-nongkrong di mall, dan di beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur ini juga asik. Lumayan loh untuk staycation, kabur dari kenyataan. Nah, kalau bicara sejarah singkatnya guys, Malaysia ini punya sejarah panjang sebagai jalur perdagangan Asia Tenggara dengan pengaruh Melayu, Inggris, dan Tionghoa. Jadi di sana tuh makanan dan lain sebagainya banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya ini ya guys. Dan relatif nggak jauh beda dengan Indonesia, jadi ya bisa masuk gitu ya ke lidah kita. That's why kenapa Malaysia ini juga termasuk yang direkomendasikan untuk traveler pemula. Tipsnya, gunakan transportasi online karena cukup murah dan gampang menurutku ya. Tapi kalau mau hemat, boleh juga naik kendaraan umum
Nah, yang seru adalah harus nyoba street food halal yang enak banget, kayak nasi lemak, roti canai, dan juga banyak banget ya. Di mall-mall itu juga banyak street foodnya, terus kemudian di dekat-dekat mall itu juga banyak yang jualan. Jadi nggak usah bingung dan yang pastinya aman guys. Tapi meskipun aman tetap harus hati-hati ya, waspada. Thailand, kenapa ramah untuk pemula? Negara Asia Tenggara ini terkenal dengan wisata murah, jadi banyak backpacker dari seluruh dunia. So, gampang banget adaptasi. Thailand ini vibes-nya tuh udah internasional guys, karena kayaknya ya di tiap titik itu selalu ada bule. Nah, nggak tahu deh kenapa Indonesia tuh nggak bisa kayak gitu ya. Indonesia tuh yang banyak bulenya adalah Bali. Tapi kalau di Thailand itu di mana-mana banyak bule. Kisaran budgetnya untuk tiket pesawat PP sekitar 2-3 juta, kemudian hostel mulai dari 150-an ribu per malam, terus ada juga hotel 400 ribu ke atas, jadi total 4-6 juta untuk 4-5 hari. Tapi kalau kalian mau nyaman gitu ya, boleh di-upgrade juga nggak apa-apa, silahkan. Wisata rekomendasinya mana aja sih Bangkok? Tentu saja ada Grand Palace, Wat Arun, Chatuchak Market, dan juga tempat-tempat yang lain MBK tentu saja, dan banyak mall yang seru sekali. Dan mallnya ini karena emang tadi ya dibilang banyak bule jadi sangat internasional, lumayan menghibur gitu kalau kita ke Bangkok. Terus ada Chiang Mai, ini juga kuil tua, suasana santai, ini boleh dicoba kalau kalian punya waktu banyak. Terus Phuket atau Krabi, ini yang suka pantai tropis, terus yang suka island hopping, di sini tuh cocok banget. Cuma dihitung-hitung ya guys waktunya. Nah, untuk lebih detailnya nanti kayak gimana, atau kalian pernah punya pengalaman travel ke Bangkok atau ke Thailand, silahkan tulis komen di bawah, oke? Yang menarik guys, sejarah singkatnya Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Makanya ya budaya dan kerajaannya tuh masih sangat kuat. Enak gak sih kalau negara itu gak pernah dijajah? Harus nanya orang Thailand kali ya. Baiklah, kita lanjut untuk tips pemula. Belajar sedikit bahasa lokal seperti sawadikap, kapunkap, dan lain sebagainya. Dan hati-hati ya kalau pilih taksi, terutama untuk naik bajai atau tuk-tuk, karena harus tawar-menawar dan lain sebagainya. Tapi pakai online juga bisa karena sekarang semuanya dipermudah gitu ya. Tapi kalau Thailand tuh sama sih guys kayak Indonesia, jadi ya nggak terlalu ribet gitu. Termasuk kalau kita mau naik kereta gitu ya, naik MRT, naik subway, ini juga aman-aman aja dan bisa nanya, gampang. Orangnya ramah-ramah kok, bahkan kalau nanya dan dia ngelihat muka kita kan mirip tuh sama mereka, dikiranya kadang-kadang kita itu orang sana. Setelah mereka ketahuan bahwa aku bukan orang Thailand tuh mereka langsung minta maaf, terus malah aku ditunjukin dong. Ayo aku anter aja jalannya ke sana. Oh udah nggak usah dianterin, nggak apa-apa. No, that's fine. Dianterin dong waktu itu. Jadi ya berhadiah lumayan lah ya, ditunjukin jalan dan diantar gitu guys. Jadi siapa nih yang minat ke Thailand? Tulis di komen ya. Jepang, kita agak jauhan dikit ya guys. Nah, kenapa sih Jepang ini ramah untuk pemula? Jepang ini terkenal aman, transportasinya teratur, orang-orangnya disiplin dan ramah. Cocok banget untuk pemula yang pengen pengalaman berbeda. Jujur aku tuh traveling solo pertama kali justru ke Jepang guys. Dan emang ya alhamdulillah gitu ya, aman dan menyenangkan karena memang masyarakatnya tuh sopan-sopan. Nah, kisaran budgetnya itu tiket pesawat 5-7 juta, penginapan mulai 400-600 ribu per malam. Jadi total siapkan saja 10-12 juta untuk 5-7 hari. Kalau kalian dapat lebih murah, bisa sharing, tulis di komen ya, ceritain dong pengalaman kalian solo trip ke Jepang. Nah, untuk wisata rekomendasinya ada banyak banget. Yang gratis-gratis juga banyak guys. Nah, kalian bisa atur-atur sendiri. Nah, kalau aku sih seneng aja ya, udah ke Tokyo aja itu aku udah bahagia gitu ya.
karena di sana ada Shibuya Crossing, Tokyo Tower, Disneyland, dan makan di restoran-restoran Jepang tuh kayak harus dicoba gitu. So, let's go to Tokyo. Ada Kyoto, ini kuil-kuil bersejarah, ada Arashiyama Bamboo Grove, dan lain sebagainya. Tapi lumayan jauh ya guys, harus terbang lagi ke Kyoto. Ada Osaka juga, ini ada Universal Studios, kuliner takoyaki, dan okonomiyaki. Nah, aku tuh selama di Jepang makannya adalah Yoshinoya, karena di Jepang tuh kayak wartegnya sini gitu. Jadi ya oke lah ya, nggak ada bosennya loh, karena emang makanannya enak sih menurutku. Untuk sejarah singkatnya, Jepang ini punya sejarah panjang dari zaman samurai sampai restorasi Meiji yang membuat Jepang menjadi negara modern. Uniknya, budaya tradisional dan modern bisa hidup berdampingan di Jepang. Untuk tips pemula, gunakan JR Pass kalau mau keliling antar kota. Nah, untuk makanan halal, sudah makin banyak restoran ramah muslim di Tokyo dan Osaka. Oke guys, kalau mau aman lagi, bisa cari penginapan yang ada kitchennya, jadi bisa masak sendiri. Oke, jadi kapan nih kamu mau ke Jepang? Selanjutnya ada Korea Selatan. Kenapa ramah untuk pemula? Tentu saja buat kalian pecinta K-pop dan K-drama, ini kayak terasa familiar gitu gak sih untuk traveler Indonesia? Karena transportasinya mudah, wisatanya variatif, dan banyak kuliner yang bisa dicoba. Jadi kayak duduk-duduk aja di jalan itu udah chill banget gitu loh kalau di Korea Selatan. Nah, kisaran budgetnya berapa? Tiket pesawat PP 4-6 juta, hotel 500.000 per malam. Jadi total 8-10 jutaan untuk 6-7 hari. Ini belum sama visa ya guys, dan wisata rekomendasi di Seoul ini mana aja sih? Ini ada Gyeongbokgung Palace, ada Bukchon Hanok Village, Myeongdong Shopping Street, dan banyak banget. Kalau kalian penggemar K-pop dan film-film Korea gitu ya, pasti paham banget deh daerah-daerah sini. Nami Island, nah ini yang pasti ya, lokasi syuting drama terkenal Winter Sonata. Terus ada Busan, ini ada pantai, Jagalchi Fish Market, dan lain sebagainya. Dan untuk di Seoul ini, makanannya tuh aku cocok semua guys, karena kayak noodles, terus kemudian kimchi yang awalnya aku nggak doyan, akhirnya aku jadi doyan dong. Terus ditambah ada bibimbap, itu aku suka banget, dan sebagainya. Yang pasti Korea itu menurut aku chill. Nah, gimana menurut kalian? Untuk sejarah singkatnya, Korea ini punya sejarah kerajaan panjang. Tapi abad ke-20 sempat dijajah Jepang, lalu terbagi menjadi Korea Utara dan Selatan. Sekarang Korea Selatan dikenal sebagai negara maju dengan industri hiburan dan teknologi. Untuk tips pemula, gunakan T-Money Card untuk transportasi umum. Download aplikasi Papago untuk terjemahan instan karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi waktu aku belanja, ternyata yang jaga counter itu bukan hanya orang Koreanya guys, tapi ada orang Vietnam, orang mana-mana dan mana. Jadi mereka pun gak bisa bahasa Inggris loh. Aku sering pakai aplikasi untuk nanya-nanya gitu guys. So, kalau kamu baru pertama kali mau coba traveling ke luar negeri dari Indonesia, nah bisa pilih negara yang tadi aku rekomendasikan. Ada Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, atau Korea Selatan. Semuanya tuh punya kelebihan masing-masing. Ada yang dekat dan murah, ada yang aman dan teratur, ada yang punya budaya kuat dan kuliner unik. Kira-kira kamu mau kemana dulu nih? Atau kalian punya rekomendasi negara lain dari negara yang aku sebutkan tadi? Tulis di komen ya. Tips umumnya guys, yang pertama selalu cek promo tiket pesawat, ini wajib menurutku. Yang kedua, pesan hotel dekat transportasi umum, ini juga wajib. Yang ketiga, siapkan internet, SIM card lokal ataupun WiFi portable. 4. Catat itinerary simple tapi fleksibel. Yang kelima, jangan bawa terlalu banyak barang karena itu akan bikin ribet. Dengan persiapan matang, traveling ke luar negerimu nggak semenakutkan yang kamu bayangkan. Malah nanti bisa bikin nagih.
Percaya deh, karena aku dulu juga kayak gitu. Aku pernah ngalamin dan akhirnya sekarang jadi ketagihan kemana-mana sendiri. So guys, negara mana yang kira-kira pengen kamu kunjungi duluan untuk first trip? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak cerita traveling hemat dan edukatif yang bisa aku bagikan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!